Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri dengan NIM 4212501023 dari kelas Mekatronika Pagi A. Pada kesempatan kali ini saya bakal membahas praktikum 8 masih menggunakan WinForm application, yaitu pada praktikum 8 ini kita akan membuat grafik. Oke, langsung saja ke Visual Studio. Jadi yang pertama, buka Visual Studio, buat project baru seperti biasa. Pilih WinForm application. Jangan lupa beri nama pada project tersebut. Nah, jadi yang pertama ini grafik A. Seperti biasa, kita buat dulu filenya. Yang pertama ini diminta file grafik A ya. Nah, jadi di grafik A ini yang diminta label, text box, button 3, text box dan label ya. Dan seperti ini. Pertama kita beri label. Oh iya, group book juga, group box. Oke, text box, button 3. Nah, satu lagi nih, panel. Kita beri panel dan kita beri nama seperti biasa, panel 1. Dan ini kita beri teksnya, gambar garis. Oke, seperti itulah. Langsung diminta tambahkan objek grafik dan variabel global. Nah, seperti ini, seperti yang diminta. Nah, seperti yang diminta. Oke. Nah, jalankan aplikasi, kemudian amati hasil akhir seperti berikut. Nah, ini yang pertama, lebar box. Berapa lebar box width yang kalian masukkan pada panel box, dan juga berapa height width yang kalian pakai. Lihat di opsi properties pada panel box. Nah, 300, 180. Nah, ini dia size-nya. Width 300, height 180. Oke. Berapa nilai untuk titik koordinat x, y, ini nanti kita bahas. Kita bahas pemrogramannya dulu. Di sini seperti biasa ini sudah ada. Oke. Dan ini memanggil semua komponennya. Private grafik untuk objek grafik, untuk gimana ya, objek grafik. Nah, ini untuk memberi penamaan supaya bisa input di bawah nantinya. Nah, boolean solvent jika
hmm, uh, Vel Wolfram. Berarti ini gimana ya? Jika tidak um, memberikan garis maka dia akan false, dan kita beri prefix void from load. Ini untuk turunan dari from the same. Nah, kita beri obj panel create graphic. Nah, kita ambil ininya, panel 1 create graphic, kita tambahkan grafiknya, dan ini prefix void panel mouse down. Nah, mouse down ini wait ya, coba seandainya jika mouse diklik maka garisnya benar. Nah, maksudnya gini, jika tanpa mouse down ini maka maka dia tidak bisa ada garis. Nah, tidak bisa diberi garis. Ini kan sudah kita beri 5, tidak bakal ada garis. Nah, sedangkan jika ada move down ini, move down, maka jika kita klik kiri maka bisa diberi garis. Nah, itulah fungsi dari mouse down. Jika jika mouse button diklik kiri maka solve-nya benar. Seperti tadi boolean solve pertama false. Nah, dan jika sudah diklik maka akan true. Nah, selanjutnya prefix void panel mouse mouse bergerak, berarti seperti namanya move bergerak, berarti if jika solve, jadi maksudnya ini jika tanpa move ya, jika tanpa move. Nah, jika seandainya tanpa move, kita beri ini aja deh. Nah, jika tanpa move sama aja, tidak bisa diberi garis. Seperti pada pertanyaan ini, fungsi dari prefix graphic obj grafik, dia fungsi dari prefix grafik objek grafik sebagai pendeklarasian untuk memanggil variabel pada len maupun rectangle. Jika tanpa ini maka tidak akan bisa memanggil variabel tersebut. Ya. Move with yang mana ya?
ya ini. Nah ini private graphic obj grafik, dia untuk memanggil variabel. Tuh variabel panel, si panel untuk pen menggaris di panel itu juga tanpa objek grafik nih, maka tidak ada pendeklarasiannya, maka tidak akan muncul sama sekali. Apa fungsi dari objek grafik drawlen now? Nah, memanggil deklarasi pemanggil garis len. Oh ini nanti aja dulu. Jadi move ya, sepertinya ada di sini. Nah ini private void sebagai fungsi panel 1 dan move sebagai penggeser kursor untuk menggambar sesuatu secara manual pada panel dan memberikan warna sesuai codingan. Jika tanpa move ini, berarti tadi kita hapus ini warna-warnanya, makanya tidak bisa ini menggambar tadi. Coba ya, seandainya kita hapus move-nya. Oh, wait, maaf. Mana ya? Oh, jadi intinya move ini tanpa ini dia tidak akan bisa memberi warna color red, warna pada garis tadi, memberi warna merah gitu. Seperti ini convert to into 16 itu memasukkan garis X, dan ini memasukkan garis Y. Misal 20 nih, nah garisnya makin besar. Nah gitu, berarti move sebagai pemberi warna pada kursor, pemberi warna pada panel. Dan menggerakkan kursor untuk menggambar. Alright. Nah lanjut, garis tag jika Y teks 0, maksudnya ini jika dia gagal error input, maka dia akan 0 untuk mengagalkan error tersebut. Nah, private void button 1 klik, yaitu kegunaannya untuk button 1. Yang mana button 1? Nah, button 1 ini button 2 dan ini button 3. Nah, yang tadi kita button 1. Nah, ini objek grafik kita ambil deklarasi di atas. Nah, untuk menggambar drawlen, untuk menggambar len garis dan beri warna,
colornya warna oranye, dan kita masukkan tabel garis. Tabel garis maksudnya jika kita input, nah ini tabel garis, lalu kita input garis X1, garis X2, garis Y1, garis Y2. Nah ini garis X1, X2, Y1, Y2. Nah, lalu jika kita tekan buttonnya, misal nih kita beri 5. Nah, kita beri ininya 10, ininya 10, ininya 100, ini 100. Oke, kita tekan button. Nah, bakal keluar garisnya. Kita sesuaikan jika ingin menggeser lagi. Nah, gitu. Ini untuk ukuran garisnya, tabel garis, misal 20. Nah, kita reset dulu. Selanjutnya private button 2. Nah, private button 2 ini maksudnya yang button 2 yaitu gambar persegi ya. Nah, seperti button 1 tadi, tetapi ini bukan line, ini menggambar rectangle, kotak. Nah, kita beri warna color green yellow. Nah, kita beri tabel garis. Jika kita input tabel garis, ukurannya ya tadi. Nah, kita input persegi X, persegi Y. Nah, ini persegi X, persegi Y. Itu untuk jaraknya, jarak. Nah, lalu persegi width untuk lebarnya, dan height untuk tingginya. Nah, kita uji coba dulu. Misal tabel garis 5, jaraknya 5, ini 5, lebarnya 50, tingginya 50. Nah, maka begini. Jika nih kita mau jaraknya ke kanan lagi nih, maka kita ubah X nya 10 contoh. Oh wait, X nya 10. Nah, oh jangan deh, 100. Nah, maka dia akan menggeser ke arah horizontal. Sedangkan Y, dia bakal mengarah ke arah vertikal. Nah, dia bakal turun begitu. Sama juga dengan ini. Ini untuk garis ya, garis tadi. Nah, ini yang tadi kita bilang, dia tidak bakal error, dia bakal mengeluarkan 0. Nah, ini garis teks 0. Ini ya. Jika yang ini dia seperti ini juga, XY untuk ini, untuk XY untuk jaraknya, dan ini untuk lebar. Oh iya, kita mau coba lebarnya ya. Misal nih mau lebar 200, maka dia bakal melebar secara horizontal. Nah, gitu. Jika kita mau geser ke kiri lagi, maka yang ininya kita ke 50. Nah, gitu. Next, untuk button 3 ini
panel refresh ini ya maksudnya untuk button reset panel ini dia untuk mereset ini. Contoh misalnya, nah jadi reset panel button 3 ini dia akan mereset semua semula, mau dari ini, mau dari ini, mau dari ini menggambar, maka dia akan mereset semuanya. Nah, oke, mungkin kita bakal menjawab pertanyaan berapa nilai untuk titik koordinat x, y, posisi ujung kiri atas dari panel box pada posisi ujung kiri di panel, nilai titik koordinat pada x 0 dan y 0. Maksudnya jika error tadi maka 0. Lalu di mana nilai titik koordinat posisi paling tengah x, y? Nilai titik koordinat posisi paling tengah x sama dengan 300 bagi 2 yaitu 150, dan y sama dengan 180 bagi 2 yaitu 90. Nah ini 300 ini dibagi 2 dan 180 dibagi 2. Berapa nilai titik koordinat posisi paling bawah x, y pada panel? Nilai titik koordinat posisi paling bawah yaitu 300 ini dikurang 1, 299, dan y seperti biasa dikurang 1 juga, 179. Oke, sesuai jawaban wajib kalian sebutkan pada waktu presentasi praktikum di YouTube. Nah, jadi kita akan mulai uji cobanya. Ukuran ini ya 7 ya, beri 7, 100, 120, 200, 50. Oke. Wait, ini belum 5. Agak ke bawah ya, coba reset. 100, 120, 200. Oh, ini 500, pantes. Oh, maaf. 120, 50. Lebar 70, tinggi 70. Nah, nice. Kita beri garis. Nah, wait. Nah, seperti ini. Sesuai. Wait, seperti ada yang kurang. Ini ya, gitu.
Moose move. Moose down. Moose up. Oh. Moose down. Feel the sign. Tunggu. Panels. Wait. Moose down. Moose down. Okay, moose down. Moose down. Moose up. Yeah. Moose move. Moose up. Moose up. Moose up. Moose up. Kurang. Moose up. Di sini ada nggak pertanyaan? Moose move. Moose up. Moose up. Setelah panel awalnya moose up. Moose down. Panel moose up. Button 1. Moose down. Moose down. Panel 1 move. Panel 1 move. Sesudah move. Now moose move. Pivot. Point. Panel 1. Oh. Moose up. Nah, moose up. Moose up hilang. Jadi kita buat move up dulu. Solpain sama dengan visor. Pesan dah ada ya. Oh. Visor. Nice. So tadi tanpa mouse up ini berfungsi. Nah, jeda. Jika diklik kiri maka ada jeda. Nah, tadi tanpa mouse up dia hancur. Umpamanya gini. Solven. Oke. Tanpa mouse up
dia hancur. Maksud hancurnya dia kan di klik kiri. Nah, jika kita melepas mouse yang kita klik kiri, maka dia tidak akan berhenti. Sedangkan ada mouse up ini, maka dia akan berhenti. Kita klik kiri, kita pendam kirinya. Nah, jika kita lepas maka dia akan lepas. Makanya tadi hasilnya hancur. Nah, jika ada mouse up, jadi ini kita bahas pertanyaan dulu nih. Nah, private graphic objek grafik dia berfungsi sebagai pendeklarasian untuk memanggil variabel pada line maupun rectangle dan juga garis pada panel 1. Menggambar nah ini dia color right. Nah, berarti dan juga menggambar pada mouse untuk pada mouse di panel 1. Jika tanpa ini maka tidak akan bisa mengambil variabel tersebut. Nah, yang kedua, apa fungsi dari objek grafik drawline? Memanggil garis yang sudah input dan drawline sebagai pemanggil garis line untuk panel. Nah ini, mana ya? Oh ini, drawline. Next, apa fungsi dari objek grafik draw rectangle? Nah, untuk rectangle dia kan membuat kotak tadi kan. Drawline garis, drawline maksud garis. Nah, rectangle kotak ini, line garis ini. Nah ini drawline. Apa maksud dari private void panel mouse move? Nah seperti tadi kita bilang, tanpa ini mouse move sebagai pemberi warna pada panel 1 dan menggerakkan kursor untuk menggambar. Memberi warna maksudnya ini ya, mouse move. Nah ini diberi warna OBJ, terus color right gitu. Berapa lebar book width? Nah seperti yang sudah kita tampilkan sebelumnya, dan ini sudah kita jawab juga. Baik, langsung lanjut ke praktikum B. Nah seperti biasa kita buka Visual Studio, pilih WinFront Application, Windows, dan
seperti biasa pada forum design. Kita beri group box, kita beri teks data, dan ini button, kita beri teks data baru, dan ini label, ini label, ini label, label, dan ini button, ini label, ini panel. Nah, langsung saja kita ke programnya. Yang pertama ini private graphic, object graphic. Seperti tadi, dia untuk memanggil pendeklarasiannya. Nah, ini stylish komponen, dia memanggil semua komponen. Dan ini untuk memanggil panel 1. Dan ini data array-nya perulangan. Misal data 0 yaitu label 1. Nah, ini label 1 dia. Dan data 1, data 2 sampai 4 ini label 2, label sesuai dengan nama yang kita beri. Ini dia. Label 1, label 2. Nah, sesuai, sudah rasa sesuai, lanjut ke kita buat event klik untuk button 1. Nah, kita beri random, data random. So sebelum itu kita ikutin dulu ini. Pastikan ukuran pada panel lebar dan tingginya 615 kali 300. Kita ikut sesuai modul. Nah, ini size-nya lebarnya 615 dan tingginya 300. Serasa sudah cukup sesuai dengan modul. Kemudian tambahkan objek, dan ini kita ikutin saja. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Nah, seperti yang kita bilang tadi, untuk button 1 data random, jika kita klik ini, maka dia akan keluar data randomnya. Nah, ini integer, i sama dengan 0, i lebih kecil dari 5. Maksudnya ini dia, data ini semua dipanggil i++, data i text, data randoms, dan next 0 sampai 299. Dan ini akan mengubah datanya string. Oke. Maksud dari 0 sampai 300 ini, dia tidak akan di atas 299. Seperti pada pertanyaan, apa fungsi dari kode data random.next 0? Nah, ini fungsinya bahwasannya ia memanggil data random dari 0 sampai 299. Jika tanpa kode tersebut, maka button nilai array dari label tidak bakal muncul nilainya, dan grafik pun tidak bakal tampil. Nah, bakal kita uji coba nih. Kita uji coba dulu. Nah, seperti tadi kita sudah beri data randomnya dari label 1 sampai 5, dan dia akan muncul. Dia tidak akan di atas 299. Dia dari 0, maksudnya dari 1 ya. Nah, kita reset lagi, maka akan mengubah datanya. Dia random, dia tidak akan melebihi 299. Nah, seperti itu. Oke. Serasa sudah sesuai. Jika tanpa ini ya, tanpa ini kita bilang tadi, maka ini semua harus dihapus. Jadi fungsi dari button 1 maka akan hilang. Fungsi dari button 1 akan hilang.
maksudnya hilang, dia tidak bakal muncul data lagi. Nah, secara maksudnya jika sudah tidak tampil datanya, maka grafiknya tidak bakal muncul untuk button 2. Nah, grafik untuk button 2 tidak akan muncul. Nah, oke, kita next dulu untuk button 2. Button 2 ini grafik ya. Grafik, kita klik. Nah, kita beri panel refresh. Sebenarnya ini jika nah ini tadi, jika kita klik ini, maka grafik tidak muncul jika kita menghapus ini button 1 secara bahasa pokoknya dia tidak akan muncul. Oke. Mungkin kita buat button 2. Oh ya, untuk panel refresh ini sebenarnya dia jika sudah muncul ini, maka nah begini dia akan refresh. Cuman biasa hilang di panelnya. Reset. Oh, hilangnya di reset. Jika kita reset maka akan hilang. Nah, ini kita beri for integer i sama dengan 100 dan i lebih kecil dari 850. Maksudnya 100 ini lebih kecil dari 850. I plus sama dengan 150. Nah, integer index i kurang 100 dibagi 150. Integer x sama dengan i kurang 100. Integer y 300 kurang dikonvert ke data index. Convert ini, lalu obj filenya new solid brush diberi warna green yellow, warna pada titik tadi beri, dan x y ini ukuran jaraknya, dan seperti tadi warna dari grafiknya green yellow dan jaraknya seperti tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Dia bakal muncul 5 titik. Nah, seperti pada soal nomor 2 ini, rubah program di praktikum B supaya 5 titik digambar terhubung dengan suatu garis. Ketika diklik grafik penambahan kode, apa yang perlu ditambah? Demokan hasilnya setelah dibuat untuk pembuktian. Jadi yang perlu penamaan. Jadi penamaan kodenya ini poin titik, yaitu menyimpan posisi 5 titik, dan draw lens menghubungkan semua titik secara berurutan, x plus 5 dan y plus 5 supaya garis tepat melalui tengah lingkaran kecil. Jadi akan kita uji coba. Yang pertama, untuk poin titik ini kita hidupkan, titik indeks kita hidupkan. Oh iya, integer indeks ini untuk oke.
Dan ini untuk beri warna garisnya, dan ini supaya garisnya di tengah, X dan Y nya. Nah, seperti ini garisnya akan melalui tengah, dan ini tengah. Nah, akan menuju ke sini sesuai dengan datanya. Kalau kita reset, jadi fungsi reset tadi itu sebenarnya gimana ya, tidak ada pada modul, cuman saya tambahkan sedikit supaya mudah. Sebenarnya pada modul data baru sama grafik saja, cuman saya tambahkan reset supaya pada saat pengujian dia bakal mudah. Nah, data baru untuk random sesuai, nah grafiknya ini, dan bakal kita reset dan kita buat data baru. Nah, seperti ini. Jadi ini fungsi reset pada button 3. Nah, seperti ini ya. Mungkin ini saja presentasi dari praktikum kali ini. Mungkin jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.